Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya, anugerahnya menjadikan kita dapat kembali bertemu dalam pembahasan Al-Asma Al-Husna untuk kita teladani bersama sebagai acuan akhlak kita. Kali ini kita akan membahas Al-Latif, Allah Al-Latif, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Allah yang Maha Lembut. Dari lembutnya itu di dalam surah Al-An'am ayat 103 disebutkan, La tudrikuhul absar, dia tidak dapat dijangkau, dicapai, diraih oleh penglihatan mata kita. Wahuwa yudrikul absar. Akan tetapi dia, Allah yang Maha Latif itu, dapat melihat segala penglihatan yang kita miliki. Wahuwa latiful khabir. Dia Maha halus dan Maha mengetahui. Kemudian ada juga di dalam surah Al-Mulk ayat 14 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Konteksnya adalah yang kamu lahirkan dan yang kamu rahasiakan, sembunyikan. Wa huwal latiful khabir. Dan dia, Allah, Al-Latif itu Maha halus, lagi Maha mengetahui. Majelis pemirsa rahimakumullah. Tafsir Al-Wasit merumuskan Al-Latif itu sebagai wahuwa al-alimu bi khabayal umur. Dialah Allah yang mengetahui urusan-urusan yang tersembunyi. Wal mujabbiru laha birifqin wa hikmatin wa yusrin. Dan dia mengurus semua soal-soal umur al-khabaya itu dengan kasih sayang, dengan hikmah, dan dengan kemudahan-kemudahan. Selanjutnya An-Nabilusi juga merumuskan Allahu latifun bi'ibadihi walahum. Allah sangat lembut
terhadap hambanya dan untuk hambanya itu. Rafiqum bihim, Allah sangat belas kasih kepada hambanya. Yarhamuhum, menyayangi hambanya. Qaribum minhum, karena sayang dan penuh dengan kasih itu hingga sangat dekat kepada hambanya. Yu'amilul mu'minin bi'adfin wa ra'fatin wa ihsan. Allah mengurus berhubungan, berkaitan dengan orang-orang mukmin dengan cara yang sangat-sangat lembut dan dengan kasih sayang dan sangat baik. Bahkan dari baiknya itu, wa yad'ul mukhalifina ila taubah wal ghufran mahma balagha bihim al-isyan. Kepada hambanya yang durhaka, al-mukhalifin, itu yang menyelisihi, menentang kepada perintah-perintah dan melanggar larangan Allah, Allah Al-Latif itu justru mengajak untuk bertobat, untuk mendapatkan ampunan. Ketika hamba-hambanya itu penuh dengan kedurhakaan. Wa huwa latifum bi'ibadih. Allah sangat halus, sangat lembut, sangat santun kepada hambanya. Ya'lamu daqa'iqa ahwalihim. Dia mengetahui detil-detil kelakuannya. Wala yakhfa alaihi syai'un mimma fi sudurihim. Dan karena Allah Al-Latif yang pengetahuannya menjangkau detil-detil itu, maka tak ada sedikit pun dari apa yang disimpan di dada setiap hambanya itu tidak diketahui. Tidak ada yang tidak diketahui. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ maka Az-Zajjaj juga merumuskan yang terjemahannya adalah Allah Al-Latif adalah Dia yang melimpahkan karunia kepada hamba-hambanya secara tersembunyi, secara tertutup, tanpa mereka mengetahui, serta menciptakan untuk mereka sebab-sebab, usaha-usaha, upaya-upaya yang tak terduga guna meraih anugerahnya itu. Al-Ghazali terakhir saya kutipkan merumuskan yang mengetahui kemaslahatan dan seluk-beluk rahasia hambanya. Yang kecil, yang halus, kemudian menempuh jalan untuk menyampaikan kepada yang berhak secara lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Majelis pemirsa rahimakumullah. Allah Al-Latif adalah Dia yang selalu menghendaki untuk makhluknya kemaslahatan dan kemudahan, menyiapkan sarana dan prasarana guna memudahkan untuk meraih anugerahnya. Dia yang bergegas menyingkirkan kegelisahan pada saat terjadinya cobaan, seperti sekarang ini, cobaan berupa COVID-19, serta melimpahkan anugerah sebelum terbetik dalam benak hambanya. Itulah beberapa kutipan yang saya ambil dari bukunya Prof. Quraish Shihab. Selanjutnya An-Nabilusi menyatakan bagaimana meneladani Al-Latif untuk akhlak kita. Beliau menyatakan, Ar-rifqu
bi'ibadillah. Kalau ingin meneladani, maka berbelas kasihlah kepada manusia, kepada hamba Allah. Wal lutfu bihim. Bersikaplah yang lembut kepada mereka. Khususnya fid da'wati ilallah. Dalam mengajak kepada hamba Allah ke jalan Allah. Fa'idha arafta sayyi'an fasturhu. Kalau Anda melihat hamba Allah melakukan keburukan, tidak usah diceritakan, dimuat di semua media sosial, tutup, nasihati. Wakun latifan, jadilah orang yang lembut, yang halus kepada hamba Allah. Lebih-lebih ketika berdakwah. Wa idza taharrakta nahwa fi'li syai'in, kalau Anda punya gerakan untuk melakukan sesuatu, fakun bihadzal harakah latifan, maka dengan gerakan untuk memperbaiki misalnya itu, lakukanlah dengan yang lembut, yang tidak menyinggung perasaan. Wa idza aradta ihdasa syai'in, kalau Anda menghendaki ada pembaruan untuk sesuatu, faj'al li hadza syai' barnamij la yusqilu ala sahibih, maka programkanlah yang tidak memberatkan kepada yang punya hal itu, sehingga akan mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, ada kata bijak yang dikutip oleh An-Nabilusi yang menyatakan, al-arifu idza amara bil ma'ruf amara birifqin nasihin. Orang yang arif itu ketika meminta atau menganjurkan orang lain untuk melakukan al-ma'ruf, maka dia melakukannya dengan penuh kasih sayang, dengan kehendak yang baik. La bi'unfin mu'sirin, tidak dengan kekerasan yang menyulitkan. Terakhir, berakhlak meneladani Al-Latif adalah menghiasi diri dengan akhlak mulia. Menjalin hubungan harmoni dengan makhluk Allah yang lain. Jika mampu, memberi sebelum tangan terulur dan mulut berucap. Dengan perkataan lain, tetap menjaga harga diri yang bersangkutan meskipun kita memberi. Meskipun tangan kita di atas, tangan mereka di bawah. Katakan, mereka mau meminta, berilah dengan tidak menghilangkan kehormatan dia. Itulah beberapa poin akhlak terkait dengan meneladani Allah Al-Latif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berakhlak meneladani Allah Al-Latif ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.